Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, Yuan Jinglun, leluhur agung penegak hukum, bersama dengan Singa Naga Emas dan Moer, mereka terbang keluar dari gerbang alam rahasia. Mereka mengejar dua tetua keluarga jin di alam ilahi tingkat sempurna yang mencoba membantu Jin Xuanzi. Yuan Jinglun di alam janin tingkat pertama. Kecepatan terbangnya setara dengan Singa Naga Emas. Telapak tangan kanan Yuan Jinglun tiba-tiba melesat ke arah punggung tetua ketiga dari keluarga jin. Tetua ketiga dari keluarga jin tiba-tiba berbalik. Ketika dia tidak bisa melihat ranah Yuan Jinglun, dia mengeluarkan kekuatan spiritual beratribut emas dari tubuhnya dan dialirkan ke dalam pedangnya. Lalu dia mengayunkan pedangnya ke arah telapak tangan Yuan Jinglun. Yuan Jinglun berkata, "Hanya alam ilahi beraninya ingin melawan leluhur ini. Ketika aku sudah terkenal, kamu mungkin masih bayi." Yuan Jinglun tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, telapak tangannya menekan kepala tetua ketiga dari keluarga jin. Seketika, kepala dan tubuh tetua ketiga itu hancur seperti semangka. Di sisi lain, sebuah teriakan keras terdengar. Ternyata itu Singa Naga Emas yang mengepakkan sayapnya dan mengenai tubuh bagian belakang dari tetua keempat keluarga jin. Tetua keempat dari keluarga jin, dia mengeluarkan seteguk darah dan terpental 100 mil. Tetua keempat itu merasakan kekuatan pengekang yang tidak tertahankan. Cakar berwarna biru tiba-tiba melesat dan menghancurkan tetua keempat dari keluarga jin. Ternyata itu Moer yang baru saja melesatkan serangan. Moer berkata, "Kakak, mari kita menghabisi musuh bersama-sama." Setelah mengatakan hal itu, Moer berubah menjadi cahaya biru dan menghabisi para tetua keluarga jin lainnya. Singa Naga Emas tersenyum, lalu dia mulai menghabisi tetua keluarga jin lainnya. Pada saat ini, komandan dan wakil komandan organisasi hukuman surgawi, yaitu Tian Lao dan Wei Kuan, komandan dan wakil komandan organisasi asasin, yaitu Huang Fuguchong dan Song Wixin. Mereka berempat di alam ilahi tingkat ke-9. Mereka terbang keluar dari gerbang alam rahasia dan tersebar. Tujuan dari empat orang itu sudah jelas. Mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi. Pada saat ini, Shen Shubing, Shen Shuzhen, dan 8 Raja Monster terbang keluar dari gerbang alam rahasia dan mengikuti Tanyun. Tanyun menukik ke bawah dan muncul di atas puncak gunung. Jin Xuanzi tidak bisa menahan rasa sakit setelah diserang oleh kera iblis. Dia merasa situasinya tidak baik, lalu dia berteriak dengan suara serak, "Para tetua dan anggota keluarga dari keluarga jin, kalian larilah." Saat Jin Xuanzi mengatakan hal itu, kera iblis melompat sambil berkata, "Dengan adanya aku di sini, kalian tidak akan bisa melarikan diri." Satu tetua keluarga jin di alam ilahi tingkat ke-9 dan 7 tetua di alam ilahi tingkat 8. Mereka semua ingin menggunakan kekuatan domain dan mengepung kera iblis. Kera iblis berkata, "Sekelompok semut, aku akan menghabisi kalian semua." Ketika kera iblis hendak menyerang, suara Tanyun terdengar. "Kera tua, jangan lupa perintahku. Lawanmu adalah Jin Xuanzi. Aku akan berurusan dengan 8 orang itu." Mendengarkan hal itu, kera iblis memegang tongkat hitamnya dan menuju ke arah Jin Xuanzi. Pada saat berikutnya, Tanyun turun dari langit. Dia menghadap 8 tetua keluarga jin. Tubuhnya dipenuhi dengan aura yang kuat. Jin Xuanzi berteriak, "Habisi Tanyun dengan cara apapun." Setelah mendengarkan hal itu, 8 tetua keluarga jin berkata, "Domain emas, domain air, domain tanah, domain angin dan guntur." Sebelum 8 tetua bisa menggunakan domain mereka, Tanyun tiba-tiba menghilang dan muncul di belakang mereka. Para tetua berkata, "Tanyun, apakah kamu manusia?" Suara 8 tetua itu tiba-tiba berhenti. Mereka terkena mata Dewa Hongmeng milik Tanyun. Pada saat ini, Shen Shubing dan Shen Shuzhen turun dari langit.
Kedua wanita itu memegang pedang dan menghabisi 8 tetua itu. Segera 8 mayat jatuh dari langit. 12 tetua di alam ilahi tingkat ke-8 dan 25 tetua di alam ilahi tingkat ke-7 serta tetua keluarga jin lainnya. Mereka menjadi ketakutan saat melihat 8 tetua mati dengan mudah. Pada saat ini, Sensuzen tiba-tiba muncul dan menghabisi salah satu tetua di alam ilahi tingkat ke-8. Sebelum Sensuzen bertemu dengan Sensubing, dia adalah seorang pembunuh bayaran yang kejam. Selain itu, Sensuzen mendapatkan kitab kematian yang diberikan oleh Tanyun. Dia di alam ilahi tingkat ke-8, tetapi dia memancarkan aura alam ilahi tingkat sempurna. Segera setelah itu, Sensuzen dipenuhi kekuatan spiritual beratribut kematian, lalu dia melesat. Hanya dalam beberapa nafas, ada 2 tetua di alam ilahi tingkat 8 yang dihabisi olehnya. Seorang tetua keluarga jin di alam ilahi tingkat 8. Dia tiba-tiba menemukan bahwa lebih dari 60 tetua lainnya berdiri dengan gemetar dan ketakutan. Di hadapan para tetua keluarga jin, ada 8 raja monster. Mereka menemukan bahwa yang pertama adalah serigala raksasa dengan panjang 500 kaki dan tingginya 300 kaki. Dia adalah raja serigala iblis api emas. Salah satu kepala serigala dipenuhi api yang menyala-nyala. Yang kedua adalah beruang dengan ketinggian 500 kaki dan ditutupi dengan sisik naga. Dia sedang membawa 2 palu hitam di tangannya. Ya, dia adalah raja beruang naga. Yang ketiga adalah naga bersisik biru yang panjangnya beberapa ratus kaki. Dia adalah Raja Naga Banjir. Yang keempat adalah Raja Kelabang Haus Darah yang panjangnya ribuan kaki. Yang kelima adalah Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa. Dia memiliki tinggi 600 kaki dan bulunya berwarna ungu. Yang keenam adalah Raja Harimau Buaya Naga. Yang ketujuh adalah Raja Burung Merah. Yang terakhir adalah Raja Singa Dingin. Pada saat ini, 8 raja monster melayang di udara. Mereka mengepung para tetua keluarga jin. Aura yang mereka pancarkan sudah membuat tetua keluarga jin ketakutan. Ketika lebih dari 60 tetua hendak melarikan diri, sebuah bayangan melesat dan berubah menjadi Yuan Jinglun. Segera, auman singa terdengar. Itu singa naga emas yang mengepakkan sayapnya dan melayang di atas kepala Yuan Jinglun. Tidak ada keraguan bahwa situasi para tetua keluarga jin saat ini sangatlah kritis. Tanyun melayang di udara dan mendarat di atas kepala singa naga emas. Dia menatap lebih dari 60 tetua keluarga jin. Lalu dia berkata dengan dingin, Jin Yushi dan Jin Shanghai telah menjadi mata-mata di Sekte Suci Wangfu dan ingin mengambilnya. Ya, lebih dari 10 tahun yang lalu, Sekte Suci Wangfu memang tidak sekuat keluarga jin kalian. Tetapi sangat disayangkan bahwa setelah lebih dari 10 tahun, kalian adalah semut di mata kepala sekte ini. Kepala sekte ini tidak akan menghabisi kalian secara langsung, karena hanya akan mengotori tanganku. Mendengarkan hal itu, seorang tetua wanita dari keluarga jin di alam ilahi tingkat ke-6, dia berkata dengan gemetar, Kepala sektetan, kami menyerah. Mohon maafkan kami. Seorang tetua wanita di alam ilahi tingkat 8 berkata, Kamu pengkhianat. Keluarga jin lebih baik mati dalam pertempuran daripada menyerah. Kemudian, tetua wanita di alam ilahi tingkat 8 menghabisi tetua wanita di alam ilahi tingkat ke-6 menggunakan pedangnya. Tanyun menatap 8 raja monster, Sensubing dan Sensuzen. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, habisi mereka untuk kepala sekte ini. Mendengarkan hal itu, Raja Beruang Naga tertawa dan menghancurkan salah satu tetua menggunakan palu miliknya. Para tetua keluarga jin berkata, bahkan jika keluarga jin kita dihancurkan, kita tidak takut mati. Kita akan berjuang sampai akhir. Lebih dari 60 tetua keluarga jin bertarung dengan Sensubing, Sensuzen dan 8 raja monster. Dalam beberapa saat berikutnya, jeritan keputusasaan para tetua keluarga jin terus terdengar. Tanyun mengabaikan semua itu. Dia menatap semua musuhnya dengan dingin. Segera Tanyun menoleh perlahan dan melihat ke gerbang alam rahasia. Kemudian dia berkata, Meng Yi,
Xiao Xianer, pimpin para murid untuk menghabisi semua sisa-sisa anggota keluarga jin. Mu Mengyi, Song Xiao, Sui Xian, dan Dante Xianer. Mereka memimpin lebih dari 2,2 juta murid untuk terbang keluar dari gerbang alam rahasia. Keempat gadis itu tidak perlu menggunakan domain milik mereka untuk menghabisi anggota keluarga jin di alam nadi ilahi. Setiap kali keempat gadis itu mengayunkan pedang mereka, pasti ada lusinan anggota keluarga jin yang dihabisi. Di antara ribuan anggota keluarga jin di alam nadi ilahi tingkat sempurna, ada banyak yang memiliki kekuatan untuk melompati tantangan dan setara dengan orang di alam ilahi tingkat pertama dan bahkan tingkat kedua. Musuh di alam nadi ilahi tingkat sempurna itu mengepung Sui Xian, Mu Mengyi, dan Song Xiao yang berada di alam ilahi tingkat pertama. Ketiga gadis itu mengeluarkan kekuatan spiritual mereka. Aura mereka sebanding dengan orang di alam ilahi tingkat keempat. Mu Mengyi menggunakan kitab Nirvana. Dia seperti tidak terkalahkan. Song Xiao menggunakan teknik pedang Dewa 9 Surga. Sui Xian menggunakan teknik pedang abadi penghancur 5 jiwa. Dia memanipulasi 5 pedang dengan atribut emas, kayu, air, api, dan tanah. Wajah Dante Xianer yang menakjubkan dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan karena dia memikirkan ayahnya yang dihabisi oleh mata-mata. Dia paling membenci kekuatan yang ada di belakang para mata-mata. Dante Xianer berkata, sayap cahaya suci. Di punggungnya sepasang sayap suci tiba-tiba mekar dan berubah menjadi raksasa setinggi 10 kaki. Kemudian, garis-garis pula muncul di sayap cahaya suci. Dante Xianer seperti malaikat yang turun ke dunia. Dia secepat kilat dan menghabisi ribuan musuh. Sayap suci yang dipenuhi dengan pola itu seperti senjata yang dapat menebas musuh. Awan kabut darah dan genangan darah mewarnai langit. Seorang anggota keluarga jin berkata, saudaraku, keluarga jin tidak akan pernah mundur. Menghabisi satu musuh sudah cukup. Menghabisi 2 musuh itu sudah lebih dari cukup. Kemudian, orang itu memimpin para anggota keluarga jin lainnya untuk menghabisi murid Sekte Suci Wangfu. Sekte Suci Wangfu memiliki lebih dari 200.000 murid inti di alam jiwa suci dan 2 juta murid gerbang suci di alam jiwa ilahi. Meskipun jumlahnya lebih dari 20 kali lipat dari anggota keluarga jin, tetapi 10.000 anggota keluarga jin berada di alam nadi ilahi. Seperti yang kita ketahui, di atas alam jiwa ilahi adalah alam jiwa suci, alam jiwa, alam nadi ilahi, dan alam ilahi. Dapat dibayangkan bahwa lebih dari 2,2 juta murid Sekte Suci Wangfu hanya berada di alam jiwa ilahi dan alam jiwa suci, dan mereka jelas bukan lawan dari 10.000 anggota keluarga jin di alam nadi ilahi. Yuan Jinglun bertanya dengan cemas, kepala sekte, apakah aku harus mengambil tindakan? Tanyun berkata dengan ringan, serahkan saja pada Xianer, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Dante Xianer menatap 2,2 juta murid Sekte Suci Wangfu. Lalu dia berkata, 10.000 anggota keluarga jin di alam nadi ilahi, serahkan saja padaku. Lawan kalian adalah anggota keluarga jin di alam jiwa ilahi dan alam jiwa suci. Beberapa dekade yang lalu, Tanyun memberikan Dante Xianer 2 teknik latihan, yaitu sayap cahaya suci dan pedang abadi. Dante Xianer meluncur seperti kilat, dan dalam sekejap, kekuatan spiritual beratribut cahaya dan kuno mengalir ke dalam pedang yang dia pegang. Saat pergelangan tangannya berputar, cahaya pedang yang dipenuhi dengan atribut cahaya dan kuno melesat ke arah lebih dari 2.000 anggota keluarga jin di alam nadi ilahi. Dalam sekejap, lebih dari 2.000 anggota keluarga jin telah dihabisi. Lebih dari 7.000 anggota keluarga jin mencoba melewati Dante Xianer dan ingin menghabisi lebih dari 2,2 juta murid Sekte Suci Wangfu. Pada saat ini, Sui Xian mengendalikan 5 pedang dan muncul di kiri Dante Xianer.
Setelah Mu Mengyi dan Song Wuxiao menghabisi lebih dari 1000 anggota keluarga jin yang berada di alam nadi ilahi tingkat sempurna, mereka terbang dan muncul di sisi kanan Dante Xianer. Di belakang keempat gadis itu, ada lebih dari 2,2 juta murid sekte suci Wang Fu. Mu Mengyi berkata dengan dingin, "3 adik perempuanku, ayo habisi mereka." Keempat gadis itu terbang melintasi langit, melepaskan cahaya pedang dan menebas musuh. Lebih dari 7.000 anggota keluarga jin di alam nadi ilahi, jauh lebih rendah daripada 4 gadis itu dalam hal kecepatan dan kekuatan. Hanya dalam beberapa saat, mereka semua sudah dihabisi. Alasan mengapa keempat gadis itu tidak menghabisi 80.000 anggota keluarga jin yang tersisa, itu karena Tanyun ingin melatih para murid sekte suci Wang Fu menghadapi pertempuran yang sebenarnya. Biarkan mereka benar-benar merasakan hidup dan mati, lalu mereka bisa tumbuh lebih kuat. Murid yang telah mengalami pertempuran di medan perang bisa dapat lebih menghargai hidup. Pada saat ini, Dante Xianer memikirkan ayahnya yang sudah meninggal. Dia menangis dan berkata, "Jangan lupa siapa yang menghabisi kepala sekte lama, yaitu mata-mata. Keluarga jin melanggar sekte suci Wang Fu. Semuanya harus dihukum." Tidak ada keraguan bahwa Dante Xianer adalah satu-satunya putri dari kepala sekte lama. Kata-katanya tetap berpengaruh. Lebih dari 2,2 juta murid memikirkan kepala sekte lama yang sudah mati. Itu membuat mereka membenci para mata-mata dan kekuatan yang ada di belakang mereka. Pada saat ini, kemarahan para murid yang telah lama ditahan akhirnya dikeluarkan. Mereka seperti harimau dan serigala yang kelaparan. Segera, mereka bertarung melawan 80.000 anggota keluarga jin yang tersisa. Cahaya pedang dengan berbagai atribut memenuhi langit. Darah berceceran dan mayat jatuh dari langit, lalu menumpuk seperti gunung. Pada saat yang sama, pertempuran antara Jin Xuanzi dan kera iblis bergeser ke pegunungan sejauh 50.000 mil. Kera iblis dengan tubuh setinggi 600 kaki. Dia bergerak fleksibel dari pegunungan dan mengejar Jin Xuanzi. Kera iblis berkata, "Orang tua, jika aku tidak bisa menghabisimu hari ini, aku tidak akan menjadi kera iblis pembantai surga." Ketika kera iblis berteriak, Jin Xuanzi tiba-tiba menelan 2 pil. Lalu dia berbalik menuju ke arah kera iblis. Segera setelah Jin Xuanzi menelan 2 pil itu, auranya mencapai alam janin tingkat keempat. Dia melesatkan cahaya pedang ke arah kepala kera iblis. Kecepatan cahaya pedang sangatlah cepat, sehingga kera iblis tidak bisa mengelak tepat waktu. Pada saat ini, suara cemas Tanyun datang dari langit. "Kera tua, hati-hati. Dia meminum pil penghapus jiwa. Dia secara paksa meningkatkan kemampuannya. Begitu kekuatan efek pil itu habis, jiwa Jin Xuanzi akan terluka dan rusak, dan dia pasti tidak akan dapat pulih selama 1000 tahun." Setelah cahaya pedang menebas kepala kera iblis, darah berceceran memenuhi wajah kera iblis. Jin Xuanzi bergumam, tengkorak yang sangat keras. Kera iblis benar-benar marah. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Manusia rendahan, aku akan menghabisimu." Dalam sekejap, kekuatan spiritual beratribut kematian keluar dari tubuh kera iblis. Lalu dia melesat ke arah Jin Xuanzi. Jin Xuanzi berbalik dan melarikan diri dengan ketakutan. Ketika Jin Xuanzi melarikan diri 100.000 mil jauhnya, dia berbalik dan menemukan bahwa kera iblis tidak terlihat. Jin Xuanzi menghela nafas dan bergumam, apakah dia tidak mengejar? Saat Jin Xuanzi bergumam, suara kera iblis terdengar, "Aku akan menghabisimu." Mendengarkan hal itu, Jin Xuanzi melompat seperti kucing yang ketakutan. Dia melihat bahwa kera iblis berjarak ribuan kaki darinya. Jin Xuanzi sangat ketakutan sehingga dia kehilangan akal. Pada saat ini, jiwanya juga tampak retak-retak. Jelas, efek pil penghancur jiwa akan segera habis. Tubuh Jin Xuanzi bergeser ke samping dan melarikan diri dengan panik.
Tepat ketika dia melarikan diri 10.000 kaki, kera iblis menyusul dalam sekejap mata. Kera iblis mengayunkan tongkatnya ke arah dada Jin Xuanxi. Jin Xuanxi memegang pedang di tangan kirinya dan mencoba yang terbaik untuk menebas tongkat kera iblis. Namun, pedangnya langsung hancur saat mengenai tongkat hitam kera iblis. Meskipun Jin Xuanxi menghindar, tetapi bahu kirinya terkena serangan kera iblis. Dalam suara patah tulang yang jelas, seluruh bahu kiri Jin Xuanxi hancur. Jin Xuanxi yang kehilangan lengan kiri dan kanannya, ditambah dengan serangan balik dari pil penghancur jiwa, itu membuat dia terjatuh dari langit dan menabrak sebuah tebing dengan keras. Pada saat ini, di langit 15 mil jauhnya, murid sekte suci Wang Fu masih melawan anggota keluarga Jin. Dari 80.000 anggota keluarga Jin, hanya ada 2 orang di alam jiwa suci tingkat sempurna. Wang Fu Tingfeng berkata, "Luren, ayo habisi mereka satu persatu." Luren yang tampak memar, dia menyeringai sambil memegang pisau besar yang merupakan senjata sub suci tingkat atas. Kemudian, dia dengan gila-gilaan menghabisi musuh. Luren terengah-engah dan bergumam, "Aku bisa mati karena kelelahan." Wang Fu Tingfeng berkata, "Luren, wakil kepala sekte ada di sini." Detik berikutnya, Toba Yingying muncul di depan para murid. Toba Yingying melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti semua orang. Lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Lebih dari 80.000 anggota keluarga Jin, semuanya dihabisi oleh kalian. Kerja bagus." Meskipun mereka terluka, semua murid berkata dengan gembira, "Terima kasih atas pujian wakil kepala sekte." Toba Yingying berkata, "Kalian boleh senang karena telah menghabisi musuh, tapi jangan lupa, kalian 20 kali lebih banyak dari pihak musuh. Tetapi lihatlah, ratusan ribu dari kalian juga gugur." Mendengarkan hal itu, lebih dari 2 juta murid menundukkan kepala mereka. Toba Yingying melirik dan berkata, "Cepat kumpulkan cincin kiangkun milik musuh. Apakah kalian mengerti?" Para murid berteriak dengan keras, "Murid mengerti." Toba Yingying sedikit mengangguk dan berkata, "Setelah mengumpulkan rampasan, semua kembali ke sekte." Mengikuti perintah Toba Yingying, para murid menukik dan mencari cincin kiangkun milik musuh menggunakan kesadaran spiritual mereka. Pada saat ini, Tan Yun menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa setelah Jin Xuanxi terjatuh di tebing dan sekarat, Tan Yun segera menuju ke tebing, menaiki singa naga emas. Di belakang singa naga emas ada Yuan Jinglun, Shen Shubing, Shen Shuzhen dan 8 raja monster. Dalam perjalanan, Tan Yun mengerutkan keningnya. Dia memikirkan ratusan ribu murid yang meninggal. Meskipun dia sedih, tetapi dia tidak menyesal membiarkan para murid bertarung dengan anggota keluarga Jin. Setelah pertempuran hari ini, Tan Yun memutuskan untuk kembali ke sekte dan membagikan teknik latihan pada semua murid. Teknik latihan itu dulu pernah diberikan pada murid divisi berjasa. Hanya dengan cara itu, kekuatan sekte suci Wang Fu akan meningkat pesat. Sesaat kemudian, ketika singa naga emas membawa Tan Yun dan muncul di atas tebing, kera iblis tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia naik ke langit dan berkata, "Siapapun yang mengintip, keluarlah." Kera iblis mengayunkan tongkat raksasanya ke arah awan. Dengan suara retakan tulang yang jelas, seorang lelaki tua di alam ilahi tingkat 9 jatuh dari langit. Lelaki tua itu berasal dari dinasti Toba. Dia mengintip pertempuran antara sekte suci Wang Fu dan keluarga Jin dari jarak lebih dari 100.000 mil. Dia tidak pernah berpikir bahwa kera iblis akan menemukan dirinya. Segera, saat jiwa lelaki tua itu keluar dari tubuhnya, Tan Yun menggunakan langkah Dewa Hong Meng dan berkata, "Kera tua, jangan hancurkan jiwanya." Sayang sekali Tan Yun terlambat. Sebuah jimat muncul dan mulai membakar jiwa lelaki tua itu. Sebelum jiwanya benar-benar hancur, dia berkata pada Tobalin melalui jimat itu, "Yang mulia, keluarga Jin hampir diratakan oleh sekte suci Wang Fu, dan Jin Xuanxi sekarat. Cepat melarikan diri dari pegunungan hukuman surgawi. Kekuatan sekte suci Wang Fu telah meningkat pesat."
Kamu dan orang-orang dari dinasti Toba saat ini bukanlah lawan mereka sama sekali. Jika kamu ingin menyerang sekte suci Huangfu, kamu setidaknya harus mencapai alam janin tingkat kelima. Setelah mengatakan hal itu, jiwa lelaki tua itu benar-benar hancur. Pada saat yang sama, di puncak 30 juta mil di bagian timur, Tobalin sangat marah. Dia tidak menyangka sekte suci Huangfu akan begitu kuat. Perlu orang di alam janin tingkat kelima untuk menghancurkan sekte suci Huangfu. Tentu saja, alasan mengapa lelaki tua itu mengatakan perlu orang di alam janin tingkat kelima itu karena dia menyaksikan proses Jin Xuanxi meminum pil dan kekuatannya melonjak sampai alam janin tingkat keempat. Tetapi dia masih kalah oleh kera iblis. Menahan amarah dan kebingungannya, Tobalin memimpin sekelompok orang kuat di alam ilahi untuk melarikan diri sesegera mungkin. Pada saat yang sama, jimat yang tergantung di depan Tanyun mengeluarkan sebuah suara. Orang-orang dari sekte suci Huangfu, dengarkan pangeran ini. Cepat atau lambat pangeran ini akan menghancurkan kalian. Mendengarkan hal itu, Tanyun menyimpulkan bahwa suara barusan dari pangeran dinasti Toba yang telah menghabisi ayah mertuanya. Tanyun menatap ke arah luar pegunungan hukuman surgawi. Lalu dia bergumam dengan marah, "Tobalin, dinasti Toba, aku Tanyun tidak akan pernah mati sebelum menghancurkan kalian." Setelah itu, Tanyun menghela nafas lega. Dia menatap kera iblis dan berkata, "Bawa Jin Xuanxi." Setelah kera iblis menjawab, dia terbang menuju tebing. Pada saat ini, Jin Xuanxi yang tergeletak. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya yang lemah ke dalam kantong binatang miliknya. Lalu dia berkata, "Senior, selamatkan nyawa junior ini. Jika junior mati, keluarga Jin akan punah. Selain itu, ayahku telah membantumu. Aku mohon senior, selamatkan nyawaku." Setelah Jin Xuanxi memohon, kantong binatang belum menunjukkan pergerakan. Ketika Jin Xuanxi menutup matanya dengan putus asa dan menunggu kematian, tiba-tiba suara malas dan kasar terdengar dari kantong binatang. "Dasar tidak berguna. Kamu kalah dari kera kecil di periode kesengsaraan tingkat 8 dan kamu mengganggu tidurku. Tapi jangan khawatir demi ayahmu. Aku akan membantumu menghadapi musuh. Tetapi setelah ini, aku menginginkan 3.000 laki-laki dan 3.000 gadis perawan." Jin Xuanxi dengan bersemangat berkata dengan suara gemetar, "Junior mengerti. Selama junior ini lolos dari malapetaka hari ini, aku pasti akan memenuhi keinginanmu. Senior, ada lebih dari 1 juta pria dan wanita sekarang ini. Meskipun daging mereka sedikit lebih tua, tapi jumlahnya sangat banyak." Sebuah suara terdengar, "Tidak buruk, jangan khawatir. Aku akan membantumu untuk melenyapkan musuh hari ini." Jelas, monster tidak dikenal di dalam kantong binatang sangat suka memakan orang. Pada saat ini, kera iblis setinggi 600 kaki memegang tongkatnya dan berdiri di udara. Dia melihat ke arah tebing yang jaraknya ribuan kaki. Dia tersenyum dan berkata, "Jin tua, apakah kamu mau memanjat tebing sendiri? Atau kera tua ini yang menjemputmu?" Tiba-tiba suara serak terdengar. Seekor kera periode kesengsaraan tingkat 8 yang berani berteriak di depan tuan muda ini. "Aku pikir kamu tidak tahu arti kata kematian." Begitu kata-kata itu terdengar, tidak hanya kera iblis yang tercengang, tetapi juga Tanyun, Yuan Jinglun dan yang lainnya. Semua orang bisa mendengarnya. Suara itu jelas bukan dari Jin Xuanxi. Mata Tanyun tiba-tiba menyusut, tubuhnya gemetar saat melihat ke arah tebing. Saat berikutnya, ada suara keras yang memekakkan telinga. Monster setinggi 800 kaki bergegas keluar dari tebing dan terbang di atas langit. Monster itu berkaki 4 dan tubuhnya ditutupi dengan rambut panjang abu-abu, merah muda dan hitam coklat. Penampilannya aneh dan garang. Tubuhnya seperti domba dan lembu. Wajahnya seperti binatang buas dan seperti manusia, terutama mulutnya yang panjang dan taringnya yang tajam, seolah-olah bisa merobek dan melahap segalanya. Ekornya sepanjang 500 kaki. Wajah Tanyun sangat berubah. Lalu dia berteriak,
berteriak, "Keratua mundur!" Itu adalah Tauti tingkat 9. Oke guys, yang nggak tahu Tauti itu apa ya? Jadi dia adalah makhluk mitologi Tiongkok. Ya cari aja lah di Mbah Google ya. Oke, kita lanjut. Kera iblis terbang ke sisi Tanyun. Tauti menatap ke arah Tanyun dan 2 juta murid. Lalu dia berkata, "Tuan muda ini mencium aroma tubuh perawan yang sangat harum. Aku akhirnya bisa makan besar." Segera, Tauti bergegas menuju ke arah Tanyun dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, Tanyun tampak cemas lalu dia berteriak, "Ying Ying, bawa semua murid kembali ke sekte." Oke guys, waktunya Saweria. Wah, dari Bang Ohan lagi ya. Lupa sama Moere itu. Oh ya, apakah keturunan ras naga iblis? Bener sekali ya. Dia memang keturunan ras naga iblis yang Tanyun hadapi saat di arena gladiator sebelum dia menjadi kepala sekte ya. Oke guys, buat kalian yang pengen support kayak Bang Ohan supaya Mimin tetap upload durasi panjang ya, bisa lewat Saweria yang ada di deskripsi. Tinggal pencet Sawerianya aja ya. Di situ banyak pilihannya, mau melalui UFO dan lain-lain. Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.